Lo pernah ngerasa stuck nggak ya? Kayak misalnya lo bangun pagi, terus badan lo tuh gerak, tapi pikiran lo tuh kosong. Misalnya kayak lo buka laptop, tapi kayak nggak ada semangat sama sekali nih. Atau nggak kayak gini, lo punya to-do list, tapi semuanya tuh kayak berat banget buat lo sentuh. Dan yang bikin makin lo frustasi tuh gini, lo tuh nggak tahu kenapa lo capek. Lo juga nggak tahu kenapa lo stuck. Tapi lo tahu gini, lo nggak mau terus-terusan kayak gini. Nah, kalau itu lo, video ini gue buat untuk lo. Gue pribadi pernah ada di titik yang kayak barusan, bangun tidur yang berat banget, kayak mandi itu kayak rutinitas yang susah banget buat gue kerjain pas pagi ya. Dan kerja gue tuh cuma buat numpang lewat. Semua yang biasanya bikin semangat tuh kayak hambar aja rasanya di hidup gue. Dan parahnya nih ya, gue masih maksa diri buat bilang kayak, gue harus semangat, gue harus produktif. Aneh banget ya. Tapi ternyata motivasi tuh nggak bisa dipaksa keluar dari kampan guys. Harus ada pendekatan yang lebih lembut dan lebih manusiawi kalau menurut gue. Pertama nih ya, lo harus tahu dan lo kenal kalau stuck itu hal yang sangat wajar. Karena menurut Dr. Brand Brown, perasaan stuck adalah sinyal bahwa tubuh dan pikiran kita tuh butuh perhatian. Jadi dalam bukunya Atlas of the Heart, dia bilang kalau being stuck isn't the problem. Denying that we're stuck is. Jadi kayak denying that we're stuck is artinya kayak ya being stuck itu bukan masalahnya, tapi kayak denying itu yang jadi masalahnya. Contohnya gini, lo tuh kayak kerja keras seminggu penuh, tapi weekend lo malah merasa kosong. Atau bisa juga gini, lo punya mimpi nih, tapi akhir-akhir ini semuanya tuh kayak jauh aja gitu. Atau lo terus ngebandingin progres lo sama orang lain dan makin nggak pede jadinya. Rasa stuck itu bukan pertanda lo tuh gagal, tapi pertanda lo tuh butuh reset, bukan mundur. Tapi berhenti sebentar buat ambil nafas, kayak reset and accelerate ya. Yang kedua, lo harus berhenti buat nyalain diri sendiri karena lo kehilangan motivasi. Daniel Goleman di bukunya Emotional Intelligence, emosi negatif yang nggak diproses tuh bakal jadi beban mental. Dan rasa bersalah karena nggak produktif, yang akhirnya malah bikin motivasi kamu tuh makin drop. Lanjut, lo bilang nih ke diri lo, kalau gue males banget sih. Atau lo nonton konten motivasi tapi malah ngerasa bersalah karena belum kayak mereka. Atau gini, lo maksa kerja tapi malah buntu dan makin nggak puas. Motivasi tuh nggak muncul dari tekanan guys, tapi dari koneksi ulang ke diri lo sendiri. So you need to stay connected with your heart and with your own body. Yang ketiga, gimana caranya biar bisa tetap semangat walau mental lagi redup? Yang pertama gini, mulai dari satu hal yang bisa lo kontrol di hari ini aja. Lo tuh nggak harus ngerjain semua to-do list, tapi lo juga bisa mulai dari satu hal. Misalnya, mandi pagi cepet, rapin tempat tidur, atau jalan kaki 10 menit deh pas pagi. Karena itu bukan soal hasil besar, tapi tentang ngebangun gerakan kecil yang akhirnya bisa lo ulang. Kedua, you need to find out your why. Kayak cari kenapanya lo sendiri. Kayak biasanya question yang akan muncul tuh gini, kayak kenapa lo mulai kerja? Kenapa lo milih bidang ini? Kenapa lo pengen sukses? Tulis deh itu di catatan lo, baca ulang, dan itu tuh ditulis bukan biar lo jadi mesin, tapi biar lo inget kalau lo tuh manusia yang punya tujuan. You have that purpose and you're chasing that purpose. Yang ketiga gini, ganti mindset dari gue harus termotivasi, jadi gue cukup hadir sepenuhnya hari ini. Karena lo tuh nggak harus selalu bersemangat, tapi lo harus selalu hadir. Lo nggak harus produktif, tapi lo harus selalu bergerak pelan-pelan. Gue pengen tahu nih, akhir-akhir ini apa sih yang bikin lo ngerasa stuck? Tulis dong di kolom komentar. Kadang-kadang nulis aja bisa ngebantu banget untuk pelan-pelan ngerapin pikiran. Dan bisa jadi lo bantu orang lain yang baca dan ngerasa sama. Keempat guys, lo harus create the system, bukan target. Jadi daripada ingetin harus baca 10 buku tahun ini, lo mendingan bikin sistem. Gue baca 10 menit deh tiap pagi. Jadi daripada harus bangun jam 5 pagi, mendingan lo bikin sistem. Gue tidur maksimal jam 11 malam deh. Ini tuh kayak sejalan sama konsep dari James Clear di buku Atomic Habits. You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems. Ini penting banget karena lo ngomongin goals sama sistem. Yang kelima, lo harus cari ruang yang aman buat ngobrol atau diem. Karena kadang gini, motivasi tuh muncul bukan dari konten motivasi, tapi dari temen yang dengerin lo tanpa ngejudge, atau dari waktu tenang lo sendiri di kamar tanpa tekanan. Jadi macem-macem sih, lo bisa dapat motivasi dari mana aja. Jadi lo tuh nggak ngerasa harus semangat terus tiap hari sebenarnya. Lo nggak harus ngerasa semangat tiap hari, karena yang lo butuh itu bukan motivasi yang konstan, tapi keberanian buat nyoba lagi pelan-pelan hari demi hari. Lo tuh boleh istirahat, lo boleh pelan, yang penting jangan nyerah. Karena satu langkah kecil hari ini bisa bermakna lebih dari 1000 rencana yang nggak jalan-jalan guys. Dan kalau lo ngerasa video ini bisa jadi pelan-pelan titik baliknya lo, mendingan lo share video ini ke temen lo juga yang lagi stuck. Dan subscribe ke channel ini biar lo bisa improve bareng sama Dava. Thank you.